Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sistem transducer untuk melanjutkan membuat rangkaian pengundi sinyal. Khususnya adalah mempraktekannya di software simulasi ya. Ya, nanti software yang saya pakai adalah software multisim. Adik-adik bisa menggunakan software jenis lain ya atau perangkat lain ya seperti Proteus atau yang lain ya silakan. Yang penting di situ Anda bisa merancang rangkaian pengundi sinyal yang terdiri dari op-amp ya, kemudian resistansi ya, kemudian juga ada sumber tegangan DC, kemudian ada juga voltmeter atau multimeter ya seperti itu untuk memonitor tegangan. Itu kalau hal-hal tersebut di atas sudah ada di program simulasi ya Anda bisa menggunakan software tersebut ya. Tidak harus program simulasi yang programmable ya, karena ini kita tidak melakukan pemrograman ya. Ini analog ya, rangkaian analog sehingga tidak memerlukan suatu simulasi yang perlu bisa diprogram seperti itu. Oke, saya akan share screen. Permisi, Pak. Ya. Saya Milani Makausar hadir, Pak. Ya, nanti. Oke, baik. Untuk sampel kita merancang suatu rangkaian pengundi sinyal ini menggunakan contoh yang sudah pernah kita bahas ya. Itu pada soal dan penjelasan nomor 3. Ini sudah pernah kita bahas ya. Kita sudah rancang ya, ini diagram bloknya di mana rangkaian pengundi sinyal ini digunakan untuk menaikkan atau mengkonversi level tegangan dari luaran sensor agar sesuai dengan input yang dibutuhkan oleh ADC seperti itu. Nah, di sini tegangan, nah di sini kan ada input ya, input suhu 20 derajat sampai 250 derajat Celcius, di mana nanti tegangan sensor itu berkisar dari nilai minimal 0,2 ya, dihitung dari nilai suhu minimal 20 derajat dikalikan dengan sensitivitasnya. Berarti di sini adalah 0,2 volt, kemudian tegangan output maksimum dari sensor adalah 2,5 volt ya. Nah, 0,2 volt sampai 2,5 volt ini nanti akan masuk ke rangkaian suatu pengundi sinyal yang mana ini digunakan untuk menaikkan level tegangan atau menyesuaikan level tegangan. Level tegangan yang sesuai adalah seperti yang dibutuhkan oleh input ADC ya. Antara 0 sampai 5 volt ya. Ini karena tegangan referensi ADC 5 volt maka tegangan maksimumnya ya sekitar 5, tapi kalau dalam perhitungan itu nanti 4,98 ya. Kalau nggak salah di sini ini ya 4,98 volt ya. Dihitung dari sini. Input maksimum dari ADC adalah 2 pangkat N min 1 per 2N kali tegangan referensi ini. Jadi tidak sama persis dengan nilai 5 volt ya. Oke, ini udah kita bahas. Intinya itu ya, bagaimana nanti kita membuat rangkaian simulasi ya. Kalau perancangan rangkaian pengundi sinyal kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi langsung ke gambarnya saja. Nah ini ya. Oke, kita menggunakan 3 buah op-amp dan ada 3, 4, 5, 6, 7 resistor ya. Oke, ya, ini adalah software multisim yang sudah saya buka ya. Nanti silakan adik-adik mencari masternya ya, kemudian menginstalnya. Oke, sebentar saya perbesar ya. Pertama, berarti kita harus menambahkan komponen op-amp. Anda bisa lihat dari sini daftar komponen ya, dari toolbar di sini. Ini beberapa ikon komponen ya, atau ini ya, di sini juga bisa ya. Place komponen ya. Anda mencari di sini ya. Nah, di sini Anda mencari di sini dulu grupnya, grup apa? Kalau op-amp itu analog ya, grup analog seperti itu. Nah, ini op-amp banyak semuanya banyak ya. Atau bisa juga Anda tidak menggunakan ini ya, langsung di simbol-simbol ini ya. Ini kan gambar ya, ada ground, ini power ya. Ini ada power,
DC AC, ada ground ya, VCC dan sebagainya ya. Ada ini juga apa namanya, banyak ini power sumber daya, terus kemudian ini sinyal ya, AC dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa kita pakai untuk simulasi ya, bahkan tegangan terkontrol ya, ini kontrol, current control, voltage control ya dan sebagainya. Oke, kita menambahkan ini dulu op amp ya, dari simbol ini dulu aja. Di sini ya op amp. Ini segitiga, ini lambang analog ya, op amp ya. Kita klik aja, munculnya adalah seperti ini. Saya akan menggunakan op amp. Ini bisa pilihan dari sini. Kalau di realnya itu kita kan menggunakan 741, tapi kita untuk mempermudah kita menggunakan op amp yang ideal ya di analog virtual. Ini ya, virtual op amp. 3 kaki ya. Kalau 3 kaki di sini adalah kita hanya melihat input dan output, jadi tidak melihat sumber tegangan dari op amp ya. Kalau realnya jelas nanti Anda menggunakan yang 741 ya misalkan. Nah, kita menggunakan yang op amp ideal aja dulu. Oke, kita menggunakan yang op amp ini ya, 3 kaki virtual ini. Oke, klik oke, kita nambah lagi, klik kiri. Oke, kita oke lagi untuk menambahkan. Ada 3 ya. Oke, kita untuk menutup kita close. Oke. Kemudian kita menambahkan apa? Resistor. Tadi ada 7 ya. Nah, di sini ada simbol resistor. Kita input aja nih, nilainya terserah aja dulu, nanti bisa kita ganti nilainya. Oke. Tambahkan 7 ya. Di sini 1. Oke, di sini 1. Ini karena penguat inverting. Ini penguat penjumlah. Ini ada feedbacknya. Ini kaki input dari penjumlah ada 2 ya. Ini. Kemudian masuk ke ini rangkaian pembagi tegangan. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. Sekarang kita atur dulu ya posisinya biar enak. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Di sini kan kaki inverting di atas ya, kaki non inverting di bawah ya. Ya kita ikuti aja biar mempermudah gambarnya dan biar sama ya gambarnya. Sebenarnya nggak masalah di atas atau di bawah ya. Nah, ini kita ambil yang di atas adalah inverting ya. Kita cerminkan karena di sini kan yang di atas adalah non inverting, inverting di bawah. Ya kita klik kanan ya. Flip vertikal. Nah, untuk mencerminkan ke vertikal ya. Jadi input inverting sudah di atas sekarang. Kemudian klik kanan, flip vertikal. Ini juga sama ini. Klik kanan, vertikal. Nah, sekarang udah disesuaikan ya. Dicerminkan semua. Oke. Kemudian kita hubung-hubungan dulu ya. Kaki resistor ini. Penguat inverting yang pertama. Oke, kemudian ini juga sama. Nah, ini gambarnya dijadikan arah vertikal aja ya. Ini di clockwise. Diputar. Nah, gini. Supaya ini agak di bawah. Nah, untuk menghubungkan titik ini dengan ini ya, karena di sini udah terhubung ya antara terminal R4 dan R5 sudah terhubung, maka untuk menambahkan titik di sini ya, place junction ya. Nah, ini tinggal Anda arahkan ke persimpangan ini. Klik, kemudian tarik sini. Nah, diklik lagi. Kemudian diklik di link atau saluran di R3 ini. Nah, oke. Jadi ini terhubung ya. Kemudian ini Anda hubungkan, diklik, tarik ke sini. Oke. Kemudian ini Anda jadikan arah vertikal di clockwise semuanya.
Oke, kita hubungkan. Dan ini dihubungkan. Oke, kemudian kita kasih ground dulu ya. Ini kasih ground. Ground itu ada di ini. Power ya. DC ground, ini ground. Oke. Ini kalau mau menyusahkan jadi geser aja nih. Kita hubungkan. Oke. Kemudian ini juga ground ya. Ini kan di ground ya. Pembagi tekanan di sini ground. Oke. Klik. Kemudian kita klik di terminalnya, kita hubungkan. Oke, sekarang groundnya sudah, kita kasih sumber tegangan di sini ya. Di sini ada sumber tegangan 5 volt DC, maka kita masuk ke power supply ya, power source ya. Ini klik yang bagian tadi yang ground nih ya. Kita pilih DC power. Oke, ini baterai. Di sini hubungkan terminal positif ke rangkaian pembagi tekanan. Oke. Negatifnya ke ground, berarti kita butuh ground lagi. Ini ground. Oke, ground semua oke. Terus ini voltage follower tinggal menghubungkan input dan outputnya. Nah, kita hubungkan aja nih ke bagian output. Oke, tarik. Oke, sekarang apa? Kita lakukan pencocokan nilai ya. Ini 5 volt ya, sini 5 volt. Anda klik 2 kali. Ini ganti 5 volt. Oke, ini R6 dan R7 di situ. Berarti ini R3, R4 ya. Oke, R3-nya berapa di sini? 1 kilo, R3 yang atas 1 kilo ya. Oke, di sini berarti 1 kilo. 1K. 1 kilo itu 1K ya. Anda bisa pilih di sini. Ya. 1 kilo dan sebagainya. Itu Anda tinggal nulisnya adalah dalam K ya. Jadi tidak 1000 ya. Tapi 1K. Kalau 1,5 berarti ya 1,5K ya. Di sini ada 1,5K ya. 1500 kilo berarti. 1500 ohm. Ini 1 kilo. Kemudian R4-nya adalah berapa? 940 berarti itu 23 94,8 ohm ya. 94,8 ohm di sini. 94,8 ohm. Ini 94,8. Ini ohm aja, bukan kilo ya. Kalau kilo berarti 0,09848 itu tadi. Oke. Rangkaian penjumlah Anda buat 10 kilo semua. Di sini berarti 10 kilo. 10K. 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 Oke, sekarang R1 R2 yang rangkaian inverting ya, penguat inverting di sini berarti R1 R2 benar. R1-nya di sini 10 kilo ya, R1 10 kilo ya. Berarti sini Anda jadikan 10 kilo. 10K, oke. R2-nya 21,65 kilo ya, 21,65 kilo. 21,65 kilo K. Dua 1,65 kilo. Oke. Oh, ini belum 10 kilo. Ini udah 10. Ini 94,8. Oke, sudah semua ya. Berarti ini sudah semua. Ini dihubungkan ke sumber tegangan DC 5 volt.
terhubung ke ground. Ini juga sudah rangkaian bagi tegangan. Rangkaian penjumlah ini oke, sudah disetting semua. Tinggal ini inputannya. Inputannya kan Anda lihat di sini. Inputannya itu antara 0,2 sampai 2,5 volt ya. Artinya di sini positif ya, tegangan ya. Nah, di sini Anda tidak perlu memikirkan sensornya di sini. Anda hanya melihat tegangan sini ya, tegangan output dari sensornya saja. Jadi kita nggak perlu mencari komponen sensornya, suhunya mana, LM35 mana, nggak usah ya. Tapi kita bermain di nilai level tegangannya nanti. Dengan asumsi luaran sensor itu bisa kita asumsikan dengan sumber tegangan DC ya, ini DC. Kita atur nilainya nanti di situ. Nah, oke, kita pilih ground untuk menghubungkan ke sumber tegangan DC di sini. Oke. Nah, disinilah inputannya. Nah, nilainya berapa? Nilainya kita atur nanti ya. Kita ubah-ubah di sini. Kan ini defaultnya 12 ya. Oke. Sekarang kita 2,5 dulu ya. Kita cek 2,5 ya, tegangan maksimal. Berarti di sini ketika input di sini 2,5, output dari rangkaian pengkondisian itu sekitar 4,98 volt ya. Oke. Jadi kalau ini 2,5, ini dijadikan 2,5 volt, 2,5 ya, 2,5 volt. Maka output di sini menjadi 4,98 volt ya. Nah, untuk mengetahui nilainya berarti Anda bisa menggunakan pertama di sini ya, multimeter atau voltmeter di sini juga ada nanti. Sebentar, voltmeter kemarin di mana? Nah ini ya, voltmeternya. Ini voltmeter ya, ada voltmeter. Nah ini voltmeter atau ini juga bisa ya, multimeter di sini bisa. Kalau multimeter berarti Anda tinggal ngedrag di sini, klik ya. Oke, klik lagi. Multimeter kan berarti multi ya, banyak parameter listrik yang bisa diukur. Nah, di sini Anda klik 2 kali. Di sini ada arus, tegangan, hambatan ya, sama daya desibel. Nah, kita pilih yang tegangan volt. Nah, oke, terminal positif itu kita hubungan ke sinyal ya, sedangkan negatif ke ground. Kita kasih ground aja di sini. Ini juga sama ya. Ini karena ingin melihat tegangan output di sini, terminal positif dihubungkan ke tegangan output dari rangkaian buah sinyal. Kemudian negatifnya masuk ke ground. Oke ya. Ini juga sama. Oke, voltmeter. Oke, ini DC ya. Karena kita sedang melihat DC ya. Tegangan DC. Oke. Oke, ini 2,5. Ini berapa? Sekarang udah semuanya kan? Coba kita jalankan simulasi. Oh, ini dimunculkan dulu. Oke, diklik 2 kali muncul displaynya ya. Displaynya di sini. Ini muncul 2 kali bagian input, display inputnya di sini ya. Nanti ketahuan muncul di sini. Kita simulasikan ya, run simulasi. Nah, ini 2,5 ya, tegangan input. Di sini 2,5, berarti tegangan outputnya adalah 4,98. Di sini kan 4,980 ya. Nah, ini ada sisa atau selisih 0,005 ya. Selisih 0,005 dari perhitungan. Tidak apa-apa ya. Ini berarti 5/1000 ya. 5/1000 volt. Ini kecil sekali atau 5 milivolt. Selisih 5 milivolt ini kecil ya. Bisa apa ya istilahnya, mungkin karena di sini mungkin ada beberapa. Kalau di sini kan perhitungan secara ideal ya. Nah, di sini ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya, sehingga ada berubah atau selisih nilai sedikit dari perhitungan dengan simulasi, dan realnya juga nanti akan tidak tepat sama ya. Mungkin ada selisih sedikit ya. Ada dijatuh tegangan pada terminal-terminalnya, pada tembaga ini ya, kawat-kawat tembaga di PCB dan sebagainya.
itu diperhitungkan ya, ada hambatan di situ. Ya, walaupun kecil nanti akan mempengaruhi nilai. Ini sini kan 0,005 kan kecil. Seperti itu. Ya. Oke, coba kita lihat parameternya. Barangkali sebentar. Ya. Oke. Udah betul ya. Oke, sekarang kita lihat kalau ini adalah 0,2. 0,2 volt ya. Oke. Maka di sini ini 0,2 volt kan 200 mili ya. Nah, di sini sekitar 5 mili ya, sekitar 5 mili. 5 mili kan 0,005 ya. 0,005 ya, ini harusnya 0 kan ya, harusnya 0 ya. Yang tadi saya bilang bahwa ini ada selisih 0,005 baik di input minimal maupun input maksimal. Berarti di sini tambah 0,005 ya, input minimal, maksimalnya tadi ditambah 0,005 sehingga kalau terbaca di simulasi di maksimal tadi adalah 4,985. Kalau di sini inputannya ya harusnya diperhitungkan 0 tapi di simulasi menunjukkan 0,005 ya, 0,005 ya. Ini dibulatkan aja 0,005 volt atau 5 milivolt ya, 5 milivolt ya. Jadi sama ya sebenarnya perhitungan sebenarnya isi logikanya sama ya di sini. Ini 0,2 ini adalah 0 ya atau dianggap 0 aja ya, dianggap 0 ya. Atau kalaupun nggak dianggap 0 ya itu adalah 5 mili ya, 0,005 volt. Kalau misalkan tegangan yang lain, karena di sini kan pada saat kita bentar, tugas besar ya, itu kan ada tabel yang harus Anda isi ya. Anda melakukan simulasi pengecekannya berdasarkan tabel tadi. Ini kan saya hanya mengecek 2 parameter ya, yaitu tegangan output dari sensor yang minimal dan maksimal ya, 0,2 dan 2,5. Di antara tegangan ini nanti Anda lakukan cek ya, cek juga. Misalkan antara 0,2 dan 2,5 ya, berarti berapa? Misalkan 1 ya, 1 volt di sini. Misalkan 1 volt. Kita ukur 1 volt, input tegangan output dari sensor adalah 1 volt, berapa nilai konversi dari rangkaian pengundi sinyal setelah masuk ke rangkaian pengundi sinyal. Ini 1 volt, berarti kita jalankan. Nilainya adalah 1,7 volt. Ini 1 volt, ini 1,7 volt. Nah, oke, kalau ini adalah sampai coba 2 volt ya. 2 volt ya kita jalankan 3,9 ya, 3,9 volt. Kalau ini adalah 2,5 tadi. Ini adalah 4,98 ya, 5 ya seperti perhitungan di sini. 4,98 di sini. Selisih 5 mili atau 0,005 volt ya. Nah, nanti Anda melakukan perhitungan di sini kan. Anda melakukan ini menggunakan perhitungan dulu ya, menggunakan rumus. Nah, nanti disimulasikan di bagian D ini Anda lakukan simulasi pengundi sinyal. Artinya Anda cek output sensor saat minus 0,05 volt berapa outputnya ya. Anda seperti ini. Ya, misalkan ini. Ya, seperti ini ya. Cuma soal di sini kan beda dengan yang contoh ini ya. Ya kita asumsikan gini aja. Berarti inputannya nanti Anda ubah di sini. Ini bukan rangkaian, bukan ini ya. Ingat, walaupun hasilnya nanti beda nanti, karena rangkaian simulasi ini kan untuk kasus yang soal di sini, contoh soal di sini. Sedangkan yang tugas kan beda lagi. Cuma kalau yang ditugaskan nanti ada pengecekan dari minus 0,05, berarti Anda tinggal apa? Tinggal mengubah nilai ini. Ini aja, minus jadi minus. Misalkan di sini minus 0,05. 0, koma itu pakai titik ya. Ya, kayak gini. Misalkan ini berapa sih dikonversi? Nah, minus mili ya. Minus berapa? 500 mili volt ya. Gitu ya. Kalau minus berarti ini Anda tinggal ubah ini aja menjadi minus gitu ya. Seperti itu. Untuk polarisasi sumber tegangan DC itu tidak berubah, tetap sumber tegangan DC tetap jangan dibolak-balik sini, tetap ini positif ke sini, negatif ke ground.
Untuk menunjukkan bahwa polaritas negatif, Anda tinggal mengisi nilai value-nya ini, voltage-nya itu menjadi minus gitu aja. Tuh. Oke, kembalikan. Nah, kemudian saat seperti ini Anda capture ya, Anda print screen dulu, print screen kemudian Anda pen untuk meng-cut ini ya. Anda masuk ke aplikasi pen untuk meng-cut posisi ini aja, nggak perlu semuanya ya, meng-cut, kemudian Anda masukkan ke lembar kerjanya. Berarti ini untuk pengujian tegangan output minus 0,05 volt, outputnya berapa, ini gambarnya ini. Terus gambar kedua yang ini ya, baris kedua ini, outputnya berapa. Misalkan ini inputnya suhunya adalah 30 derajat Celcius, output dari sensor berapa, perhitungan kondisi sinyal berapa. Nanti Anda simulasikan gambarnya di print screen juga, kemudian di cut, di paint, kemudian Anda pastekan di lembar kerja, dan seterusnya sampai sini. Jadi ada 5 gambar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 gambar seperti itu. Ya kayak gini lah, misalkan saya print screen, oke. Kemudian saya panggil paint. Nah, saya pastekan di sini aja. Iya, gampang. Nah, oke. Copy. Nah, saya pastekan di sini misalkan. Nah, ini kan. Ada kan? Tangan di atasnya di sini. Tegangan output sensor misalkan di sini 0,05 minus ya. Minus 0,05 volt dan tegangan output kondisi sinyal minus 536 milivolt misalkan ini seperti ini. Nanti yang kedua nanti juga sama ya. Kedua berarti tegangan output sensor x volt berapa dan tegangan output kondisi sinyal berapa volt. Ya, terus kemudian Anda capture lagi, Anda masukkan ke sini seperti itu. Ya, yang ini yang D ya, yang bagian D ini ya. Yang bagian D ini seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini untuk skema 1 sama skema 2 itu rangkaiannya sama atau enggak ya, Pak? Rangkaian sama maksudnya apa? Nilai-nilainya atau Enggak, Pak. Di apanya? multisim, di simulasinya itu rangkaiannya seperti itu semua atau gimana ya, Pak? Ya, kemarin kan saya kemarin mengasih 2 pilihan kan. Bisa menggunakan rangkaian ini, rangkaian penjumlah, atau Anda bisa menggunakan rangkaian instrumentasi, penguat instrumentasi ya. Sebentar. Rangkaian penguat instrumentasi itu ada di materi ini ya. Ada sudah dari LMS bukan? Belum ya ini ya, yang rangkaian ini. Yang kemarin terakhir ya. Rangkaian instrumentasi. Ya, pakai ini kan. Kalau di sini contohnya pakai rangkaian instrumentasi di sini. Ya, ini rangkaian instrumentasi. Bisa pakai ini atau bisa pakai yang penjumlah. Sama-sama mudahnya gitu. Ya, sama-sama mudahnya seperti itu. Ini kan persamaannya sama, cuma ini diubah ke persamaan yang menuju ke persamaan rangkaian instrumentasi. Ini persamaannya menggunakan persamaan linear juga, ya, garis linear juga, sama dengan yang ini, sama dengan yang ini. Mana? Ya ini kan sama, persamaannya dengan ini sama persis. Ya, cuma nanti ketika hasil di sini, nah ini hasil ini itu Anda bawa ke persamaan instrumentasi ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya
ini ya sudah saya kasih tahu caranya ya untuk menjadikan itu sebagai rangkaian instrumentasi. Jadi nilai di sini nilai penguatan ini dikeluarkan ya, dikeluarkan. Kemudian ini VT-nya itu Anda jadikan dalam kurung minus, nah, minus 0,433 karena di sini dikeluarkan 2,165 berarti ini dibagi aja 0,433 bagi 2,165 berapa? Nah ini dalam kurung di sini. Jadi dalam kurung VT kurangi hasil pembagian antara 0,433 dengan 2,165. Itu nanti akan dibawa ke rangkaian instrumentasi seperti ini. Nah ini rangkaian instrumentasi. Seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ini rangkaian instrumentasi. Outputnya berapa nih? 20 mV sampai ini ya. Oke, sekarang kita coba menggambar rangkaian ini simulasi apa namanya? Instrumennya ini 1 2 3. 1 2 3 sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, ada. Oke, sekarang kita lihat kita ubah ini ya rangkaiannya. Kita hapus dulu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita hapus semua dulu aja. Kita coba yang instrumentasi ya. Kita butuh 3 op amp tadi. Kita pakai op amp ini aja, ideal. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Posisinya kita atur kayak gini, mirip. Oke. Positif negatifnya udah sama ya. Ini positif di atas, ini negatif di atasnya. Berarti ada yang dibalik ini yang dicerminkan, di flip. Nah, supaya gini. Kemudian ini negatifnya di atas ya. Kita samakan aja nih. Nah, gini. Kemudian tuh 2 3 4 5 6 7 resistansi yang di rangkaian instrumentasi. Resistansi 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sebenarnya di sini ada sih, harusnya itu ada IC yang op amp yang itu berupa rangkaian penguat instrumentasi langsung ya. Cuma saya nggak tahu di simulasi ada nggak di sini. Nah ini jenisnya sih saya nggak hafal ya. Oke lah, kita bentuk ini. Sebenarnya ini ada di pasaran ini langsung penguat instrumentasi dalam satu chip ya, berupa rangkaian seperti ini dalam satu chip. Oke, di simulasi karena saya nggak hafal ini kodenya ada nggak ini ya, kode yang instrumentasi kita menggunakan yang op amp tunggal untuk membuat rangkaian instrumentasi. Oke. Nah, kita posisikan ini. Resistor di sini ada. Ini ada. Sebentar. Oke, terus kemudian di sini juga. Aduh, salah. Oke. Kemudian di sini kita clockwise, kita putar ya. Nah, untuk penomoran ininya nanti bisa kita atur lah ya, resistor. Jadi nggak sama ini penomorannya sebentar. Oke, berarti ini kurang ini ya. Kepanjangan berarti kurang, diturunkan aja di sini. Oke.
Oke, terus satu di sini, satu di sini, di ya, clockwise juga sama. Oke, oke sekarang, oh ini ketinggian ke tengah. Oke, sekarang kita sambung-sambung ya. Oke, Anda bisa lihat di situ. Ini terhubung ke output, ini terhubung ke sini dulu. Ini terhubung, kaki terminal ini terhubung ke atas. Ini juga sama, terhubung ke output, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Oke, betul kan? Oke, kemudian ini terhubung ke sini. Ini juga terhubung ke sini. Oke, ini terhubung ke sini ya. Oke, ini terhubung ke sini. Kemudian ini, oh di sini agak turun aja deh, supaya gampang. Oke, terus ini kurang atas ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, terhubung sini ya. Oke, ini sudah. Kemudian ini V-in ya. Ini pakai sumber tegangan DC. Dia di sini V-in. Kita hubungkan di sini ke sumber tegangan DC, V-in, kasih ground. Groundnya mana? Ground. Oke. Kemudian, nah ini yang di atas ini ya, kaki input dari penguat instrumen di atas masuk ke tegangan offset ya. Ini tambah itu 3 resistansi. Tambah lagi resistansinya 1, 2, 3 ya. Oke. Oke, kita clockwise. Kita bentuk rangkaiannya. Oke. Clockwise. Nah, ini di sini. Masuk sini. Ini kasih ground. Oke, ini ke Dioda ya. Oh, ini 12 volt ya. Berarti tegangan DC, sumber tegangan DC 12 volt di sini. Oke. Terhubung 12 volt, ini ke ground 12 voltnya. Ground. Oke. Nah, tinggal dioda zener ada nggak ya? Sebentar. Dioda zener, oh ada nih, dioda zener. Wah, ini tegangannya yang harus cari nih. Coba 6,2 volt, ini bisa diatur nggak ya? Sebentar. 6,2 volt. 6,2 volt. Coba ini aja deh. Coba lihat di value-nya. Ini nggak ada keterangan ya. Berapa volt ya? Sebentar.
Kayak yang ini. Kalau di toko ya, itu kita tinggal beli di Dogener yang tegangannya 6,2 ya, langsung Anda akan dikasih di Dogener ya, sebesar tegangan apa namanya tegangan pada diode senior itu operasinya adalah 6,2. Di sini cuma saya nggak hafal ininya ya, apa namanya nomor serinya yang 6,2 di sini. Lihatnya di mana? Tegangan breakdown, ini ref, saturasi 1,7, I saturasi, tegangan breakdown 2,2, harus breakdown 2,2 volt nih ya, ini 2,2 volt ya, ini 2,2 volt, oke, berarti simbolnya 2,2 volt ya. Sebentar, saya cari yang pas. Ini 4,7 kayak ini. 4,7. 6,2 mana ya? Di sini. Wah, ini dia. Sebentar. Ini saturasi, arus saturasi tegangan mana? Potential junction, ini bukan. Ini reverse breakdown 12,1 volt, ini bukan ya, bukan 6,2, 12,1 volt ya. Breakdown voltage, reverse breakdown voltage 12,1. 12,1. Kita butuhnya edit model bisa ya? 12,1, 6,2 bisa nggak nih? 6,2. Nggak bisa ya? Nggak bisa diganti. Mau nggak mau ini harus 6,2 ya. Coba di sini ya. Dioda zener tegangan 6,2 volt. Nomor seri. Ini juga bisa nih, sebentar. Sebentar. Oh, ini ada. Caranya berarti 6,2 itu, ini 4735A ya, 4735A. 4735A. Ada nggak? 4735A. 4735. Ini udah ketemu nih. Oh ya, 47,35A ini. Coba tadi di sini 6,2 4735A ya. Oke, benar. 4735A kita lihat, cek di edit komponen. Oh, di sini ya, edit. Cek di edit model, breakdown voltage 6,2 ya, nih. Reverse breakdown voltage 6,2 ya, 6,2 volt. Oke, udah benar. Berarti kita pakai yang ini ya. Nah, ini caranya nanti lihat di internet. Kita butuh berapa volt, di sini nomor serinya berapa, ini saya nggak hafal, jadi lihat di internet ada ya, alhamdulillah. Nah, kita pasang di sini, kita kasih ground. Oke, ground. Oke, sekarang tinggal kita menyesuaikan nilainya ya, misalkan di sini 1 kilo ya. Oke, berarti ini 1 kilo 1K. Oke.
1 kilo, enter. 1 kilo, enter. 1 kilo, enter. Oke, kemudian di sini 100 kilo, 100 kilo. 100 k. 100 k. 100 kilo, 100 kilo, oke. RG-nya 9662 ya. 9662. 9662, enter. Oh, nggak ada kilo ya. 9662. 9662. Oh, jadikan kilo ya. Jadi 9,662 kilo ya, 9.662 ya, sama ya. Oke, terus ini 100 ohm, ini 30,9 kilo. Ini 100 ohm. Ini 100 ohm. Ini 30,9 kilo. 30,9 K. Oke, terus atas di sini 680. Untuk ini Anda sudah kita bahas ya, nilai-nilai ini cara mencarinya seperti apa. Kita tinggal menggambarkan aja. 680 ya, 680 di sini 680 ohm. Ini 12 volt. Oke, di sini berarti sumber tegangan di sini 12 volt benar ya. Nah, ini udah 12 ya. Ini sudah disener. Oke. Oke, sekarang kita cek untuk tegangan input berapa? 20 milivolt ya, 20 milivolt. 20 milivolt berarti di 0 volt ya. Ini di 0 volt. Nah, ini kalau tegangan inputnya 250 milivolt berarti ini outputnya ada 5 volt di pengundi sinyal. Kita cek 20 milivolt dulu ya, coba. Di sini 20 milivolt. Kita cek di sini. Ya, nih milivolt. 20 milivolt. Oh, ini kasih ini dulu. Multimeter dulu. 1. Tegangan di sini 1. Terus kita butuh ngecek di sini ya, Mas. Biar ngecek nih, memastikan nih tegangannya berapa ya. Di kaki diosesiner nih. Nah, di sini harusnya di sini tegangan di sini adalah 6,2 di sini harusnya ya. Baru dibagi di sini 0,02 volt ya. Ground. Kita kasih ground di sini, kita kasih ground juga 1 2. Oke, kita hubung-hubungkan ground. Oke. Ini kita lihat untuk tegangan output di sini. Oke. Ini di flip aja, di flip horizontal. Nah, seperti ini. Nah, ini output inputnya. Oke. Ini untuk tegangan zenernya. Oke. Sekarang kita cek di sini untuk inputnya. Ini untuk tegangan diozenernya, output tegangan zener. Ini tegangan output pengundi sinyal. Oke. Oh, coba kita lihat. Ini sudah 20 milivolt. Kita cek bisa nggak? 20. Ini ada yang salah ya. Ini 6,2 ya. 6,2 benar. Cuma outputnya ini harusnya 0 ya. Harusnya 0 nih. Oke, sebentar. Saya cek lagi. Satu kilo. 1 kilo. 100. Oke. 100 kilo. Oke, 9.662 ohm. Step negatif.
100. Coba kalau ini tegangannya berapa di sini? Harusnya kan tegangannya 0,02 volt ya. Harusnya 0,02 volt di sini. 0,20 mV ya. Oh iya benar, 20 mV 0,02 ya. 0,02 volt itu 20 mV ya. Ini kalau dibuatkan 20 ya. Oke, udah sama ya. Nah, tinggal masuk ke sini yang masih error nih. Oh, sorry, ini ke ground ya. Ya benar, ini ke ground, ada yang salah nih. Ini ke ground, bukan ke sini. Ini salah. Ini salah. Nilainya jadi salah tadi ya. Oke, ini udah ketemu ya, semoga benar nih sekarang. Ini ke ground ya. Oke, ini kan ground nih. Oke, coba sekarang klik 5 mV ya. 5 mV berarti 0,005 ya. 0,005 volt ya benar ya. Ya sekitar 0 volt ini kalau kita bulatkan dari 0,005 mV ya dianggap menjadi 0, bisa 0 ya karena kecil ya. Seperti yang tadi ya, ada selisih 0,005 atau 5/1000 volt ya. Nilainya ya. Yang tadi perhitungan yang penguat penjumlahan juga sama. Oke, sekarang kita coba yang maksimal. Maksimal itu 250 mV ya. 250 mV di sini. 250 mV. Berarti di sini harus sekitar 5 volt ya. Coba kita lihat. Ya, 5 ya. 4,997 ya, sekitar 5 lah. Ini sudah saya sampaikan ya, untuk realnya ya, dengan perhitungan itu kadang ada selisih dikit ya. Antara perhitungan kan sebenarnya teori ideal kadang mengesampingkan hal-hal yang kecil ya. Misalkan katanya tegangan jatuh pada jalur-jalur ini ya, kalau dalam rangkaian aslinya kan ada tegangan jatuh pada jalur-jalur tembaganya ini atau yang lain ya, sehingga antara perhitungan dengan realnya, prakteknya nanti ketika Anda merancang rangkaiannya itu nilainya tidak sama persis. Asalkan masih dalam kategori dalam batas wajar ya, nggak masalah. Ini kan selisihnya kecil ya, 0,003 volt ya, kecil. Ya, ini udah bener ya. Ini ketika input dari pengkondisinya adalah maksimal 250 mV, maka outputnya adalah 5 volt ya. Ketika inputnya adalah tadi sekitar 20 di sini 20 mV, maka outputnya adalah 0 volt atau ini 0,005 ya. Ini enggak ada ini satuannya ya. Coba satuannya bisa set enggak? Satuannya di voltmeter enggak ada ya. Satuannya langsung otomatis diubah ke milivolt ya. Coba kalau saya pakai voltmeter coba ya. Saya pakai voltmeter di place komponen tadi source, kemudian indikator ya. Nah, voltmeter. Coba saya pakai voltmeter ini ya. Oke. Ini positif berarti nanti Anda arahkan ke tegangan outputnya di sini. Positif ke sini. Nah. Indikatornya ground. Oke. Ya, 5 mV ya, sama ya, 5 mV di sini. Ini sama. Atau 0,005 volt ya. Di sini 0,005 volt ya, mendekati 0 ya. 0 ya, dihitung 0 lah. Seperti itu. Kalau di ADC, kalau ini masuk ADC, ini 0,005 mV atau 0,005 volt itu udah dianggap logika 0 ya, logika 0 ya. 0,005 volt itu sudah dianggap masuk ke level logika 0. Logika 0 kan kalau dalam TTL ADC itu
sekitar 0 sampai 0,8 volt kalau nggak salah. 0,8 volt itu masih dianggap logika 0. Jadi kalau di sini output pengkode sinyal memberikan nilai 0,005 volt itu masih dianggap logika 0 volt ya, seperti itu. Atau Anda dalam kalau misalkan bukan logika 0 itu dalam nilai tegangan berarti itu dianggap 0 volt. Kita anggap sebagai 0 volt seperti itu. Gitu ya. Jadi ini simulasinya nanti kalau menggunakan simulasi dengan menggunakan multimeter ya, karena tampilannya lebih besar ini ya. Kalau voltmeter kan kecil ini ya. Kalau multimeter ini nggak bisa diperbesar sih ya. Kalau multimeter ini kan bisa Anda atur nih jarak, dilebarin, digedein lah, ini enak nih tampilannya. Kalau mau memperbesar, memperkecil, sebenarnya lebih enak ininya, gambarnya lebih jelas ininya. Seperti itu. Itu ya, itu yang menggunakan instrumentasi, jadi sama ya. Anda bisa menggunakan penguat instrumentasi yang ada di soal ini, ya, atau menggunakan penguat penjumlah yang ada di dua soal sebelumnya di sini. Nah, ini penguat penjumlah. Nah, ini. Cara-caranya mencari nilai R-nya juga sudah ada. Ini juga nilai R-nya juga sudah ada ya, diketahui sudah ada kemarin waktu pertemuan terakhir kita sudah menghitung ini. Oke, ada pertanyaan untuk ini simulasi? Permisi Pak. Ya. Bisa minta tolong lihat yang rangkaian sebelumnya nggak Pak? Karena ini saya nyoba kok hasilnya beda gitu Pak. Mungkin rangkaian ini? Ya, tapi yang udah ditempelin multimeter itu masih ada nggak Pak? Oh, tadi udah dibuang Mas. tadi nggak disimpan ya, langsung tadi Pak yang ganti. Coba. Oh, screenshot. Oke, screenshot coba ada ya. Ini ada nih. Oh, sebentar. Kayaknya saya nyimpen yang sudah jadi ini ya, yang ini ya. Coba sebentar. Ini simpen dulu lah. Ini yang berarti yang eman-eman ya. Bukannya capek. Oke, simulasi. Oh, ini ada nih. Ini yang instrumentasi. Oke, saya buka yang ini coba. Open file. Ini. Nah, ini saya juga udah buat. Yang mana, Mas? Ini yang penjumlah ya, yang contoh di sini. Iya, Pak, yang penjumlah itu. Ya, itu yang mana? Tadi kayaknya setelah di input yang penguat sinyal deh, Pak. Salah ngerangkai. Yang ini. Kiri. Yang ini. Di situnya kayaknya saya salah ngerangkai jadi hasilnya keluarnya beda. Salahnya apa? Salahnya di powernya itu tadi yang multimeternya nggak di situ Pak, di atasnya benar. Di sini? Iya. Harusnya kalau di sini juga sama nilainya Mas. Kalau multimeter, ini kan sebenarnya antara input dan output itu sama nilainya. Saya lihat ya, saya buktikan coba. Ini kan 1,8 ya. Kalau Anda tempatkan di sini, itu pun 1,8 harusnya. Nih 1,8 kan? Karena dia itu voltage follower itu antara input dan output itu sama nilai tegangannya. 1,8 juga. Gitu. Sehingga Anda mengarahkan ke sini juga boleh. Ya, sebaiknya ke sini walaupun nilai di sini juga sama, tapi ini kan lebih menunjuk ke inputan dari rangkaian pengundi sinyal gitu. Atau ini mungkin Mas, plus minusnya ini yang kaki inverting on invertingnya belum dicerminkan kali ya, Anda belum di flip itu? Udah Pak, tapi tetap udah semua nih. Minus semua udah. Iya Pak. Nilai ininya, resistansinya udah sama? Udah sama. Atau bisa share screen nggak? Ini kan saya kan yang skema 2 Pak. Lah yang resistornya itu saya ganti yang udah saya hitung di. Sebentar Mas.
Anda jangan menyamakan dengan contoh soal ini. Ini kan contoh soal ini kan beda dengan yang tugas besar. Jadi nilainya ya jelasnya beda nanti. Kalau misalkan Anda kok nilainya beda dengan yang ada di Pak Dani, karena yang saya rancang kan yang ada di contoh soal Iya, ini. tapi Kalau di tugas nilainya nanti beda-beda nanti. itu kan Nilai reksitasinya udah beda-beda. saya cocokin sama yang udah saya hitung, Pak. Dan untuk tadi pengecekannya dari Pak Dani juga udah saya cek sama nilainya, tapi belum ketemu gitu, Pak, maksudnya. Bisa di ini ya. Jadi antara perhitungan dengan simulasi maksudnya Iya, itu beda. perhitungan dengan simulasi. Harusnya sama. Perhitungannya seperti ini, nanti simulasinya ya nilainya sama atau mendekati sama. Ini selisihnya 0,005 milivolt, 0,005 volt ya tadi selisihnya. Selisih outputnya 0,005 ya, itu selisihnya. Atau mungkin mau di ini Mas, karena kalau itu harus dilihat ini sih, harus dilihat perancangannya dan rangkaiannya. Perangkaian di sini kan kita hanya menggambarkan berdasarkan perancangan yang sudah kita buat ya, untuk nilai-nilai ininya berapa itu kan tinggal kita masukkan, dan ini ada perhitungannya kan, rumusnya atau cara-caranya sudah dijelaskan di sini, sudah ada semuanya. Kalau ini benar, kalau udah mengikuti cara ini ya insya Allah nilainya akan benar seperti ini. Atau Anda mau ini coba, Anda mau share screen ya? Boleh, Pak, boleh. Oke, sebentar. Sini saya share screen ya, Pak. Sebentar. Oke. Coba Mas. Rangkaian simulasinya coba, atau Untuk rangkaiannya. coba diperbesar Mas. Oke. Ini R-nya berapa Mas? R2-nya berapa tuh? R2-nya 48.500 ya, Pak. Itu ada kilonya itu. Itu gede banget ya. Itu berarti 48 mega itu. Itu K itu menunjukkan. Kayaknya sih. Itu. So. Anda mau menulis berapa sih itu? Kalau di Perhitungan perhitungannya itu saya dapatnya ini 4.858 ohm. Berapa? 4.000. Iya. 4.000. Ya. Itu berapa? Itu 48.000 loh Mas. Oh, masih. Oh, salah. 4.858 ohm. Oke. Itu oke, terus R1-nya 10 kilo. Oke. Sebentar. Coba dijalankan lagi Mas. Ini udah saya jalanin, Pak. Masih salah? Masih iya, sih. Itu inputannya berapa? 0,0082 volt. Terus outputnya harusnya berapa? Outputnya itu harusnya 4,98. Coba tabelnya Mas, tabelnya. Atau perhitungannya. Ini nilai minimal ya? 0,008 itu nilai maksimal, Pak. Nilai maksimal. Iya. Coba perhitungan di lembaga kerjanya. 0,008
volt ya. 0,0082 volt. Mungkin Bayang. salah hitung juga bisa juga. Coba dicek dulu. Ini 4, Yang maksimal dulu. Ini Ya, belum ke sini. maksimal. Oh, ini. Digedein Mas, di zoom. Terus op. Oke. 200 Celcius dikalikan dengan 41 mikro volt. Ya. Ketemunya berapa nih? Ini sebatasnya gini, Pak. 0,0082 volt. Berarti ini kan sebenarnya ini 10 min 6 ya. Ini dikurangi 02 berarti 10 min 4. 2 kali 41 itu berarti 82. 10 min 4 ya berarti benar nih 0,0042 0,0082 ini. Ya. 0,082 kalau yang ini sebentar. Minus 50 derajat Celcius kalikan dengan 40 ini ya. Minus. Oke. Nah ini coba dihitung lagi Mas, bener nggak Sa? 50 kali 41 berapa sih? 50 kali 41 itu 2050 Pak. 2050 berarti 2050 berarti 205 minus 205 ini minnya min 5 Mas. Apa nih ini kebanyakan 0. Ini ya. Itu ya. Ini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya. Berarti kan 250 dikalikan 10 min 6 ya. 2050 kali dikalikan 10 min 6. 10 min 6 berarti kan 10 min 6 nolnya dibuang 1 kan jadi 10 min 5 ya karena 2000 jadi 205 ya. Ya. 205 kali 10 min 5. Ya ini benar ya ini. Ini 1 2 3 4 5 ya. Ya ini yang harus dipakai nih Mas. Perhitungan resistansinya mungkin Anda akan mengalami perubahan tadi ya. Nilai ya ini kan disesuaikan nih Mas. Ini kan masih salah nih. Oh iya Pak. Coba nanti. Minus 0,00. Nah, ini kan nolnya kebanyakan. Terus tadi yang coba yang atas. Tegangan maksimalnya 0,0. Nah, ini 0,0082 sama minus 0,00205. Oh iya Pak. Coba. Disesuaikan ya. Nanti. Lagi ya. Nanti dihitung lagi ya ini ya. Iya Pak. Kayaknya salah di sini sehingga menyebabkan itunya nanti perhitungan resistansi juga berubah. Ya. Sama itu Pak, kalau boleh itu apa PDF-nya Pak? Minta. Oh, yang PDF yang mana Mas? Yang perhitungan yang ini Pak. Yang contoh dari Pak Denny. Di ini ada nggak? Di LMS ada nggak ya? Coba saya lihat. Kemarin nyari. Coba ya. Saya search dulu ya sebentar. Misi Pak, izin bertanya Pak. Oh ya silakan Mas. Berarti itu emang sama ya Pak kayak yang dicontohin Bapak pertama itu rangkaiannya gitu, cuma tinggal diganti resistansinya sesuai perhitungan atau gimana Pak? Ya itu tadi saya beri pilihan menggunakan rangkaian penguat penjumlah atau rangkaian instrumentasi. Dua-duanya bisa benar gitu. Kalau menggunakan penguat penjumlah berarti menggunakan yang file PDF ya. Sebentar. Nah, ini kalau menggunakan penguat penjumlah berarti Anda menggunakan yang file PDF ini. Tapi kalau Anda menggunakan penguat instrumentasi, Anda menggunakan yang contoh yang di ini pengundi sinyal ini. Itu di LMS itu kayaknya sudah ada ya sebentar. Mana ya? Nah ini dia. Ini ya rangkaian pengundi sinyal. Ini materinya. Kemudian ini latihan soal, rangkaian latihan soal. Ini yang saya pakai nih. Ini 1, 2. Oke. Oh ini belum ya. Yang sebentar. Yang ini yang apa PPT ya? Yang PPT sebentar. PPT mana ya?
Oh, PPT belum ya. Oke, sebentar saya input. Yang PPT itu yang ini, yang instrumentasi ya. Yang pertemuan 9 rangkaian pengundi sinyal untuk kelas ini ya, kelas kita. Berarti di sini ada tambahan file latihan soal kondisi sinyal 3 untuk kelas 1TT dan A, 1TT dan B, dan 1TT 08. Filenya oke nih untuk yang PPT ini ya Mas Mbak, ini ya yang ketiga ini part 1, part 2, part 3, part 3 ya. Oke. Ini yang PDF, ini sama sebenarnya, ini PDF ini sama, cuma beda soal ya. Tapi menggunakan penguat penjumlah semua. Kalau yang part 3 itu menggunakan penguat instrumentasi. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tadi Mas siapa ya? Gimana Mas? Tadi Mas terakhir siapa yang mau tanya tuh? Udah paham. Sudah. Oke. Nanti kalau ada kesulitan dan sebagainya, Anda tinggal konsultasi aja ya ke ruang saya atau WA saya dulu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk rangkaian pengundi sinyal? Cukup Pak, cukup. Cukup ya? Oke, baik. Oke, baik. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, insya Allah nanti rekaman saya upload di YouTube. Silakan mencermati penjelasan tadi ya, untuk perancangan simulasinya ya. Misalkan nanti dalam perhitungan kalau nilainya selisih sedikit ya dengan teorinya, itu tidak apa-apa ya, selisih ya. Tadi kalau saya di perancangan saya tadi selisih 0,005 volt ya, atau sebesar 5 milivolt. Baik itu di minimal, nilai minimal maupun maksimal, ataupun nilai-nilai yang lain nanti pasti mengikuti seperti itu, ada selisihnya. Ya, apalagi kalau pada saat Anda merancang real komponen itu ya pasti ada perbedaan dengan perhitungan. Kalau Anda menghitung seperti ini, nilai sekian, ternyata ketika Anda rangkai realnya menggunakan komponen aslinya, kemudian Anda melakukan pengukuran ternyata agak sedikit berbeda ya, itu wajar ya, asalkan selisihnya tidak terlalu signifikan ya, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, tadi ada yang belum absen tadi, siapa ya Mas? Siapa tadi Mas yang belum absen tadi, siapa? Permisi Pak, Milhan Bima Pak. Ilhan ya, oke. Misi Pak, Salman Atar juga Pak. Salman Atar ini jam berapa Mas datangnya? 8:30 juga Pak. Tadi dipanggil-panggil kemana? Suara Bapak tadi sama aku mati Pak. Suara mati. Iya Pak, nggak nyala Benar nih? suara Bapaknya, belum ke speakerin Pak. Jadi suara telepon gitu Pak. Yang lain bisa dengar itu? Iya Pak, kan di sini ada suara speaker sama telepon. Jadi aku pencetnya ke telepon Pak. Jadi nggak keluar pas suara Bapaknya Pak. Oh, Anda pakai apa sih? Pakai laptop apa HP? Pakai HP Pak.
Oke. Anda sudah jelas belum itunya tadi penjelasannya? Anda mengikuti kan? Ya Pak, mengikuti Pak. Siapa namanya? Salman Atar. Oke, ada lagi? Eprinus, Raka, Dimas? Tidak ada ya? Oke. Baik, mungkin itu cukup itu dulu ya yang saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya.